Cerita Pilu Nora, korban tsunami Aceh 2004. Inilah judul video kita kali ini. Saksikan teman-teman video ini sampai dengan selesai sebagai bahan informasi bagi teman-teman semua. Tinggal di kampung Punge Blangcut ini juga saya salah satu korban tsunami. Pada saat itu umur saya sekitar 13 tahun, masih kelas 2 SMP. Nah, jadi waktu kejadian itu kita waktu itu kurang tentang pengetahuan bencana ya, sehingga banyak termakan korban. Dan waktu itu kami telat untuk menyelamatkan diri. Saya sempat naik kendaraan motor sama kakak. Setelah itu tidak jauh selang dari rumah saya, air itu sangat cepat datangnya dan airnya terbawa, saya terjatuh dan terbawa air dan saya tersangkut di pohon mangga. Nah, jadi kita bisa melihat di sini adalah Tugu Monumen. Tugu Monumen ini salah satu menjelaskan tentang ketinggian air di kampung Punge Blangcut ini. Ini berkisar sekitar 4-5 meter di Tugu Monumen ini. Nah, ini berkisar air ombak di sini karena sini sudah air penghujung. Kalau di pantai itu 20-30 meter. Nah, ini waktu kejadiannya pukul 8:05 itu gempa dulu, setelah gempa air surut dan kemudian air naik. Nah, ini di kampung kita ini, di dalam kampung kita ini namanya Kampung Punge Blangcut. Ini ada 5 dusun. Setiap dusun itu berbeda-beda korbannya yang meninggal dan hilang yang terdata. Nah, jadi total semua di Kampung Punge Blangcut ini sekitar lebih kurang 1077 jiwa itu yang terdata. Nah, ini salah satu nama almarhum bapak saya yang kena tsunami, Zulkifli AS. Waktu itu beliau lari bersama ibu saya karena mereka terpisah oleh air dan ibu saya alhamdulillah selamat tersangkut di atas genteng rumah orang dan ayah saya tidak jumpa jenazahnya. Dan itu banyak juga nama-nama kakak sepupu saya, kakak mamak saya, suaminya, cucunya, kita banyak korban juga. Ini dusun. Saya tinggal di dusun Tuan Balik Air. Tinggal di sini ya? Iya, saya dusun Tuan Balik Air. Ini yang dari dusun. Ini Tuan Dipakai. Jadi totalnya 1077 jiwa. Itu khusus kampung ini saja, belum lagi di tempat yang lain. Nah, dan kita bisa melihat di sini di dinding tempat menggambarkan ombak ini. Di dinding ini menjelaskan seperti kejadian tsunami. Ini rumah-rumah, bangunan-bangunan hancur, pohon-pohon tumbang. Nah, ini terbawa pada saat kejadian tsunami ini terbawa. Ini masjid kita, kita di sini banyak masjid juga yang tertinggal. Nah, ini masjid Baitur Rahim Ulele, Pantai Ulele. Nah, ini masjid Rahim Baitur Rahim Ulele. Kalau Baitur Rahman itu lain lagi, itu Baitur Rahman di kotanya. Nah, ini Baitur Rahim yang di Ulele di jembatannya. Jadi kapal terbawa. Terdampar di sini ya? Ya, terdampar di kampung. PLTD Apung ini adalah kapal pembangkit listrik tenaga diesel yang berfungsi untuk membantu menyuplai arus listrik di seluruh Indonesia. Jadi di mana tempat-tempat kekurangan arus listrik, kapal inilah yang membantu. Jadi kapal PLTD Apung ini adalah punyanya Indonesia. Selesai pembuatannya itu pada tahun 1996 itu di Batam. Nah, kemudian langsung beroperasi ke Pontianak karena gangguan elektrik di wilayah Pontianak. Kemudian tahun selanjutnya di Bali dan selanjutnya di Madura. Terakhir pada tahun 2003, waktu itu Aceh konflik, kita kekurangan arus listrik. Jadi kapal ini didatangin pada tahun 2003 dan diletakkan di Pelabuhan Laut Ulele. Jaraknya sekitar lebih kurang 5 km. Nah, jadi ketika tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, kapal ini terdampar ke kampung Punge Blangcut yang dulu ini perkampungan dan padat penduduknya, termasuk di bawah kapal ini ada 2 rumah, emang rumah besar yang tertinggal. Sekarang kita bisa lihat di sini itu rumah yang tersisa di bawah kapal ini, itu garasi dan
toiletnya. Nah, jadi kapal ini terbawa dengan jarak 5 km dengan ketinggian air waktu itu sekitar lebih kurang hampir mencapai 30 meter dengan kecepatan air 300 km per jam, terbawa oleh arus air dengan berat kapal 2.600 ton. Jadi kapal PLTD Apung ini ketika tsunami pada saat kejadian ada awak kru petugas sekitar 7 orang, kru petugas 7 orang yang bekerja pada saat pagi itu. Ketika gempa 9,1 skala Richter, mereka karena panik dan mereka melihat setelah gempa itu sempat ada waktu 10-15 menit itu air surut. Nah, setelah itu banyak warga dan mereka tidak tahu akan naiknya air tsunami, dan kemudian setelah 10-15 menit air naik dengan ketinggian luar biasa, dan sehingga kapal ini terdampar di kampung Sungai Blangcut. Semakin kemari air semakin rendah. Jadi di kampung ini airnya semakin rendah sekitar lebih kurang 5 km. Mungkin tadi bisa dilihat ada tugu monumen yang di situ melambangkan ketinggian air di sini sekitar lebih kurang 5 meter, dan kemudian waktu kejadian pukul 8 kurang 5 itu gempa, setelah itu air surut dan kemudian air naik, dan kemudian ada nama-nama korban tsunami di tubuh monumen itu yang berjumlah 1077 jiwa. Inilah teman-teman sekalian video kesaksian dari korban tsunami Ibu Nora, di mana tadi telah dijelaskan bahwa kapal pembangkit tenaga listrik diesel yang berbobot 2.600 ton ini bisa terdampar di tempat situs tsunami ini. Semoga video singkat ini dapat memberikan informasi dan sebagai referensi bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini.